Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Sherin Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Dalam rapat paripurna lalu, DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ibu dan anak sejak fase mengandung hingga melahirkan. Dalam rapat paripurna lalu, DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ibu dan anak sejak fase mengandung hingga melahirkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mengatakan, Undang-Undang KIA merupakan tonggak awal dalam upaya pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya, seluruh kebutuhan dasar, kesehatan, dan gizi ketika ibu mengandung harus dipenuhi pemerintah. Maka dengan adanya undang-undang ini memberikan satu kewajiban bagi negara agar memperhatikan terhadap kualitas kehidupan warga negaranya dari mulai sejak ada di dalam janin seorang ibu dan ibunya. Sehingga tidak ada lagi misalnya ada ibu-ibu hamil yang terlantar, ibu-ibu hamil yang diasingkan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, ya, anak-anak kita yang ditelantarkan. Selain itu, Undang-Undang KIA juga menjamin hak cuti bagi seorang ibu yang melahirkan selama 6 bulan, sementara cuti yang diberikan bagi suami selama 3 hari untuk memberi waktu penyembuhan bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan. Melalui undang-undang ini juga menjamin bahwa ibu pekerja tidak bisa diberhentikan selama masa cuti melahirkan dan tetap mendapatkan haknya. Panji dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Keterbatasan daya beli masyarakat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi program Tapera. Tentunya pemirsa, terkait hal ini, Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam program Tapera. Keterbatasan daya beli masyarakat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi program Tapera. Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam program Tapera. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan, keterbatasan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah perlu ditinjau oleh pemerintah dalam menjalankan program Tapera, terlebih di tengah kenaikan harga pangan dan inflasi. Peraturan pemerintah terkait Tapera sebaiknya bersifat opsional dan tidak bersifat memaksa, sehingga masyarakat dapat memilih. Kesejahteraan karyawan menengah ke bawah kan di Indonesia masih sangat rendah. Sedangkan kalau yang menengah ke atas sudah mempunyai rumah rata-rata. Itu sebabnya kalau mereka daya belinya sudah terbatas, terus masih diambil untuk tabungan ini yang dipaksakan, saya kira bukan langkah yang bijaksana ya. Kami mengusulkan agar Tapera ini keikutsertaannya sifatnya opsional. Karena sekali lagi kita harus memberi pilihan yang terbaik kepada karyawan. Solusi yang terbaik adalah solusi yang di mana orang bisa melakukan pilihan sesuai dengan preferensi dan kapasitas keuangan yang dimiliki. Lebih lanjut, Hendrawan menilai kesejahteraan dan produktivitas pekerja harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian serius pemerintah. Di sisi lain, ia mengkritisi kurangnya sosialisasi dan simpang siur informasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sehingga menimbulkan perilaku reaktif di masyarakat. Helmi dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada periode 2020 hingga 2021 terkait pengelolaan dana Tapera, BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.000 pensiunan pegawai negeri sipil. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Komisi 6 DPR RI meminta kebijakan pemerintah mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dievaluasi dan juga dikaji secara mendalam agar tidak merugikan pekerja maupun pemberi kerja. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta kebijakan pemerintah mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dievaluasi dan dikaji secara mendalam agar tidak merugikan pekerja maupun pemberi kerja. Rieke mengungkapkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada periode 2020-2021 terkait pengelolaan dana TAPERA. BP TAPERA belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.000 pensiunan pegawai negeri sipil. Saya merekomendasikan agar pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP TAPERA. Dan yang terakhir, kalau urusan ini belum selesai, yang duit ada aja belum selesai, pembenahannya, bagaimana mungkin rakyat diminta upahnya dipotong, bukan hanya PNS loh, seluruh pekerja di pemerintahan ya dan juga swasta termasuk pekerja mandiri akan terjadi akumulasi uang yang begitu besar. Jelasin dulu duit yang ada ini ada di mana? Duit yang ada ini ada di mana ya? Selama itu belum selesai, maka rekomendasi saya terakhir adalah mendesak dibatalkannya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 junto peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Lebih lanjut, Rieke berpendapat pemerintah terlalu memaksakan dengan melakukan pemotongan 3% bagi seluruh pekerja. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah adanya perjalanan ibadah haji tanpa prosedur resmi, di sini Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap penerbitan visa pada musim haji. Untuk mencegah adanya perjalanan ibadah haji tanpa prosedur resmi, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap penerbitan visa pada musim haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan, masyarakat yang berencana melakukan penerbangan ke Arab Saudi harus mampu membuktikan adanya keperluan penting dan bukan untuk melakukan wisata. Meskipun pemerintah Arab Saudi sudah mengambil langkah tegas dengan mendeportasi warga negara asing, Marwan menilai jumlahnya masih sedikit karena disinyalir terdapat banyak jemaah umroh yang belum pulang. Saya mengusulkan pemerintah kita di sini, karena kita nggak bisa mengurusi negara Saudi, maka kitalah yang mengurusi. Apa itu caranya? Pada siklus pelaksanaan ibadah haji, minimal 3 bulan ini, orang ke Saudi itu patut dicurigai kalau ribuan orang jalan-jalan ke Saudi. Patut dicurigai untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita tutup saja. Pada saat-saat melaksanakan ibadah haji, visa pemegang yang bukan visa haji tidak boleh diberangkatkan. Kalau hanya biasa ziarah jalan-jalan, itu patut dicurigai. Terkecuali dia bisa menunjukkan bahwa dia punya urusan. Lebih lanjut, Marwan mendorong permasalahan haji ilegal mendapatkan perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan pihak imigrasi, karena akan menimbulkan banyak kerugian bagi jamaah haji reguler. Helmi dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 9 DPR RI mendorong upaya pengendalian nyamuk demam berdarah melalui perluasan vaksin DBD dan pengembangan penelitian metode Wolbachia untuk menekan angka kasus DBD di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendorong upaya pengendalian nyamuk demam berdarah melalui perluasan vaksin DBD dan pengembangan penelitian metode Wolbachia. Beberapa waktu ini, wabah demam berdarah tengah kembali merebak di masyarakat Indonesia. Fenomena El Nino yang bersuhu panas dan kering, serta La Nina yang disertai hujan, mempengaruhi masa inkubasi nyamuk dan memperluas penyebaran penyakit DBD. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan, DPR RI mendukung upaya penanggulangan demam berdarah melalui koalisi bersama lawan Denji, perluasan vaksin DBD, hingga penelitian metode Wolbachia sebagai salah satu teknologi biologis untuk pengendalian nyamuk demam berdarah. Tapi memang saat ini kita lagi terus mendorong agar akan ada vaksin untuk DBD yang lagi terus dipersiapkan dan juga ada metode Wolbachia yang juga DPR RI termasuk mendorong. Di sini kita membuat yang namanya koalisi bersama seluruh anak bangsa untuk kita juga mempunyai suatu proses penanganan yang lebih jangka panjang yang itu sudah pernah diterapkan di DIY, berhasil dan sukses dan sekarang ini lagi diterapkan di 5 kota, Bontang, Bandung, Kupang, Semarang dan sebagainya itu dan mudah-mudahan nanti kalau sudah Wolbachia juga jalan, 3M Plus ini juga jalan, vaksinasi juga jalan, mudah-mudahan angka DBD akan bisa kita kendalikan di waktu mendatang. Diketahui data Kementerian Kesehatan mencatat sampai dengan minggu ke-17 di tahun 2024, ada 88.593 kasus DBD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621 orang. Adila dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kehadiran layanan internet Starlink milik Elon Musk di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Starlink yang menawarkan 3 pilihan internet yaitu internet seluler, fixed broadband, dan juga internet satelit diklaim mampu memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi karena teknologi satelit orbit rendah yang bisa menjangkau daerah yang tidak ada fiber optik atau BTS. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Beragam kemajemukan yang ada di Indonesia sudah sepatutnya kita syukuri. Beragam budaya, warna kulit, dan agama bersatu dalam wadah yang menyatukan kita semua. Dan wadah itulah yang kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada tanah air demi membangun masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kembali di TVR 09. Pemirsa, apabila kehadiran Starlink benar-benar sukses dengan teknologinya yakni menghubungkan langsung satelit ke telepon seluler, kondisi ini berpotensi besar memberikan kerugian bagi PT Telkom yang sudah membangun ratusan ribu BTS di seluruh Indonesia. Untuk itu perlu adanya keberpihakan pemerintah terhadap BUMN bidang telekomunikasi karena kehadiran Starlink nantinya akan berdampak pada penerimaan negara. Dan kita saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kehadiran layanan internet Starlink milik Elon Musk di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Starlink yang menawarkan 3 pilihan internet, yaitu internet seluler, fixed broadband, dan internet satelit. Diklaim mampu memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi karena teknologi satelit orbit rendah yang bisa menjangkau daerah yang tidak ada fiber optik atau BTS. Jika Starlink benar-benar sukses dengan teknologinya yang bisa menghubungkan langsung ke satelit telepon seluler, kondisi ini berpotensi besar memberikan kerugian bagi PT Telkom yang sudah membangun ratusan ribu BTS di seluruh Indonesia. Untuk itu perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap BUMN bidang telekomunikasi karena kehadiran Starlink nantinya akan berdampak pada penerimaan negara. Dia memiliki kecepatan lebih tinggi dan kemampuan teknologi lebih baik. Artinya ini akan mengalahkan satelit yang dimiliki oleh Telkom. Ya tentu mereka juga akan berharga murah. Nah, kalau ini terjadi, maka akan menjadi faktor penekan terhadap usaha Telkom yang memang basisnya adalah terhadap kepemilikan satelit merah putih saat ini. Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah baru meminta Starlink untuk membuka kantor di Indonesia. Sikap pemerintah ini menunjukkan tidak adanya koordinasi, baik antar kementerian maupun dengan penyedia layanan internet dalam negeri. Persyaratan tersebut semestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelum perusahaan Elon Musk itu masuk ke tanah air. Menjadi tanda tanya, sejauh mana persiapan pemerintah menerima Starlink jika pemerintah sendiri belum memastikan keuntungan atau kerugian masuknya mereka ke Indonesia. Sebenarnya Pak, sejauh pengetahuan Telkom, ini sudah punya NOC belum sih Pak? Ya. Karena menarik pernyataan Menteri Kominfo mengatakan bahwa kami akan mendesak kepada Starlink untuk segera membereskan perizinannya. Nah kalau memang belum berizin, artinya apakah pemerintah sudah menyajikan satu ladang persaingan yang fair? Selain ancaman terhadap perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN telekomunikasi, isu keamanan data dan kedaulatan data digital juga menjadi concern bersama pasca kehadiran Starlink ini. Kedaulatan digital mencakup berbagai aspek penting, termasuk kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, hingga pertahanan dan keamanan negara. Harus ada campur tangan pemerintah untuk mencegah penyadapan dari pihak lain, mengingat pusat server Starlink tidak berada di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, beberapa modul tetap harus diatur oleh operator di Indonesia dan bekerja sama dengan operator layanan internet lokal. Starlink ini cukup berbahaya ya bagi kedaulatan data, bagi persaingan di dalam negeri. Ya. Nah kalau nggak dikendalikan, saya pikir memang ini akan menciptakan kerugian terutama bagi perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN. Ya, makanya kan saya meminta ini dikaji mendalam. Perlu sikap bersama dan cara cerdik untuk berhadapan dengan perusahaan teknologi global. Tanpa sikap bersama, maka kita hanya akan saling menyalahkan dan masuk ke dalam masalah yang lebih kompleks, hingga tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran mereka. Sikap itu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, bukan soal menerima atau menolak, melainkan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal ketika perusahaan global akan masuk ke Indonesia. Mulai sekarang, pemerintah harus berkoordinasi ketika harus menghadapi perusahaan yang akan mendisrupsi. Tim Redaksi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kantin pastinya menjadi salah satu tujuan di jam-jam lapar bagi para pekerja.
Tentunya kehadiran sebuah kantin di kantor atau tempat bekerja menjadi kelebihan tersendiri yang dirasakan para pekerjanya. Nah, tentunya selain menyediakan makanan, kantin biasanya juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dan juga membangun hubungan dengan rekan kerja, termasuk kantin demokrasi yang ada di lingkungan DPR RI. Seperti apa dan juga bagaimana konsep kantin demokrasi ini? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, kantin demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan yang lezat dan juga fasilitas yang nyaman. Dan selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah Anda, dekorasi modern kantin demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas setiap pengunjungnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan kantin demokrasi. Hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam kantin demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food
terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di Kantin Demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, Kantin Demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di Kantin Demokrasi. Semoga Kantin Demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Jadi nanti siang kita makan siang di Kantin Demokrasi. Boleh dicoba tuh ini, karena kan banyak-banyak menu baru dan juga kelihatan tempatnya nyaman nih. Iya. Langsung saja nanti kita kesana ya. Langsung, betul sekali. Baik pemirsa, di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 6 Juni 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Panglima TNI guna membahas surat Menteri Pertahanan terkait persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Sedangkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan juga Kepala BNPB. Tentunya guna membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan juga pembicaraan pendahuluan RKA KL tahun anggaran 2025. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.